Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber suatu berita yang menarik ya, yaitu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, yaitu ini dilansir oleh CNN Indonesia ya. Mahfud _2 mau front penegak Islam, front perempuan Islam boleh. Menarik ini. Kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mendirikan perkumpulan seperti organisasi masyarakat diperbolehkan selama tidak melanggar hukum. Sepertinya selama tidak melanggar hukum itu tidak perlu di mention ya, tidak ada orang yang boleh melanggar hukum. Baru-baru ini Front Pembela Islam FPI yang pengumuman pelarangannya disampaikan Mahfud mengubah nama menjadi Front Persatuan Islam. Boleh mendirikan apa saja, boleh asal tak melanggar hukum. Mendirikan front penegak Islam boleh, front perempuan Islam boleh, forum penjaga ilmu juga boleh, kata Mahfud dalam keterangan tertulis Menko Polhukam Jumat 1 Januari. Ia menyatakan pemerintah tak akan melakukan langkah khusus terkait pendirian itu. Sebab, kata dia, setiap hari juga banyak organisasi berdiri di Indonesia. Saat ini ada tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan. Tak apa-apa juga, ucap dia. Ia lalu mencontohkan soal Masyumi yang bubar, lalu kemudian melahirkan Parmusi, P3, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya. PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang. PNI berfungsi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya, kata dia. Nahdlatul Ulama pernah pecah dan pernah melahirkan KPPNU, juga tidak ditindak sampai bubar sendiri. Lanjut dia. Ia menyatakan secara hukum alam yang bagus akan tumbuh sementara yang tidak bagus akan layu, baik yang lama maupun yang baru. Jadi, secara hukum dan konstitusi tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul asal tidak melanggar hukum serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, ucap dia. Pemerintah sebelumnya mengeluarkan surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani 6 kementerian dan lembaga. Salah satu poin dari SKB itu adalah menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas. Poin lainnya adalah terkait larangan dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Indonesia. Merespons hal itu, pada hari yang sama sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Ketua Umum FPI Sabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut. Nama-nama lain adalah Habib Abu Fihir Al-Lattas, Kiai Haji TB Abdurrahman Anwar, Kiai Haji Abdul Qadir Aka, Kiai Haji Awid Masyuri, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Ustadz Idrus Hasan, Habib Ali Alatas, Habib Ali Alatas, HI Tuan Kota Basalama. Deklarasi Front Persatuan Islam disebut dilakukan untuk melanjutkan pergerakan perjuangan membela agama, bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kepada seluruh pengurus,
anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian bunyi salah satu poin deklarator Front Persatuan Islam. Ya, Sobat RH sekalian, ya, kita akhirnya bisa sedikit bernapas lega, ya. Jadi harus dibedakan dua hal. Pertama mengenai pembubaran FPI, Front Pembela Islam. Kedua, pembentukan Front Persatuan Islam. Mengenai pembubaran FPI, terus terang saya, Sobat daerah sekalian, banyak berbeda pendapat dengan Prof. Mahfud. Bahkan sejak 2017, ketika Prof. Mahfud pro dengan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017, saya termasuk yang menentang Perpu Ormas 2017 itu, karena saya menganggap justru tidak mencirikan negara hukum. Karena bisa menghukum ormas, membubarkan ormas tanpa due process of law, tanpa proses pengadilan. Padahal yang namanya ormas itu adalah bagian dari hak azazi manusia. Orang kadang-kadang menyebut HTI saja, Hizbut Tahrir Indonesia, padahal ada yang juga dibubarkan, yaitu ILUNI, yaitu Ikatan Alumni UI. Jadi ada dua ILUNI dan salah satu ILUNI itu dibubarkan. Itu yang bisa saya ikuti. Jadi sesungguhnya berbahaya sekali kalau memberikan seperti pistol terbuka kepada pemerintah atau penguasa untuk dapat membubarkan ormas apapun dengan dalih bahwa dia melanggar undang-undang, melanggar ketentuan di dalam undang-undang ormas, dan juga Perpu Ormas yang sudah menjadi undang-undang juga, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Itu satu segi, Sobat era sekalian. Tapi sisi yang lain, saya sangat bersepakat dan sangat setuju dengan Prof. Mahfud, ya, saya respect di sana karena itu menunjukkan bahwa beliau masih sadar soal ilmu hukum beliau, ya, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum konstitusi. Soal FPI, Front Pembela Islam, marilah itu soal lain yang kita bisa banyak berdebat di sana. Tapi soal Front Persatuan Islam, menurut saya apa yang disampaikan Prof. Mahfud itu saya sangat setuju. Tidak ada kewenangan pemerintah, penguasa untuk melarang pembentukan organisasi, karena itu adalah bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi walaupun seperti bercanda, mau Front Pejuang Islam, mau Front Persatuan Islam, mau Front Penegak Islam, mau Front Perempuan Islam, mau Forum Pembela Ilmu dan lain sebagainya, itu yang paling penting adalah tidak melanggar hukum, tidak melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini kata yang bersayap buntutnya, ya. Tapi sebenarnya Sobat era sekalian, tidak ada organisasi masyarakat apapun yang boleh melanggar hukum dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi yang harus kita pahami adalah untuk membubarkan sebuah ormas itu tidak bisa ujuk-ujuk karena dianggap melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat atau melanggar hukum. Kita harus membedakan antara pelanggaran yang sifatnya individual, ya, dengan yang sifatnya organisasional. Jadi kalau ada sebuah ormas yang melanggar hukum atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, ya yang pertama yang harus ditindak dulu adalah pelanggaran hukumnya itu. Jadi pelanggaran hukum ditindak secara hukum. Kalau dia melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ditindak oleh aparat keamanan, dihentikan kegiatannya suddenly. Kepada mereka yang bertanggung jawab, dan kalau mereka melakukan tindak pidana, ya diproses secara hukum. Tapi tidak berarti kemudian lantas organisasinya yang dibubarkan.
Karena itulah saya selalu menghimbau ya, dan tetap menghimbau, kalau ingin membubarkan sebuah ormas, organisasi masyarakat, karena ini adalah bagian dari hak asasi manusia, maka harus jelas dan spesifik kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh ormas tersebut. Harus justified. Tetapi baiknya penguasa atau pemerintah tidak melakukannya sendiri, melainkan meminta putusan pengadilan untuk membubarkannya. Karena saya selalu mengatakan dan berkali-kali mengatakan bahwa azas contrarius actus tidak selalu tepat diterapkan dalam konteks ini. Karena azas contrarius actus itu mengandaikan bahwa eksistensi organisasi masyarakat tersebut tergantung dari negara, tergantung dari status badan hukum yang diberikan oleh negara, tergantung status surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh negara. Padahal tidak demikian. Status itu, SKT maupun badan hukum, itu soal yang terkait dengan kemudahan-kemudahan atau perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan. Misalnya kalau dia punya SKT, barangkali bisa meminta bantuan pemerintah, atau pemerintah mau mengundang organisasi tersebut untuk pembekalan, untuk edukasi dan lain sebagainya. Status badan hukum diperlukan karena dia harus menjadi legal person, penyandang hak dan kewajiban. Mungkin menyangkut aset, omset ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau itu terkait dengan ide, pikiran, gagasan, dan mereka berkumpul untuk ide, pikiran, dan gagasan tersebut, itu tidak didasarkan pada kemauan pemerintah, tapi didasarkan pada kehendak bersama mereka sendiri. Ya, dan itu dikaitkan dengan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen atau diubah ini memberikan banyak perlindungan hak asasi manusia. Jadi sobat RH sekalian, di sisi ini saya gembira bahwa Prof. Mahfud kembali kepada disiplin ilmunya, bahwa tidak boleh melarang yang namanya keinginan atau hak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Jadi silahkan Front Persatuan Islam menjalankan kegiatan-kegiatannya, tetapi memang satu hal yang penting adalah mereka tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak boleh menjadi polisi bagi masyarakat. Karena apa? Karena mereka bukan penegak hukum, tidak boleh menjadi penegak hukum swasta. Kalau ada katakanlah kemungkaran, ada pelanggaran-pelanggaran hukum, ya tugas mereka adalah memberitahukan dan mengadukannya kepada penegak hukum. Bukan ibaratnya langsung melakukan sweeping atau melakukan kegiatan-kegiatan polisionil yang seolah-olah menggantikan atau memerankan tugas negara. Tetapi negara juga, sobat era sekalian, tidak boleh abai dengan laporan-laporan masyarakat tentang adanya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, melanggar norma, dan melanggar susila. Jadi, marilah kita hidupkan demokrasi kita. Jangan demokrasi kita kemudian menjadi regresif, dan jangan penguasa atau pemerintah mengancam untuk misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma demokrasi, padahal kita tahu bahwa kita harus bisa membedakan antara organisasi dan orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Babak tentang Front Persatuan Islam biarlah menjadi babak baru, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk tetap mempersoalkan di ranah hukum pembubaran Front Persatuan, bukan Front Pembela Islam,
yang menurut saya memang cacat prosedur dan tidak menghargai konstitusi dan hak asasi manusia. Sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan ini mencerahkan dan mudah-mudahan Front Persatuan Islam walaupun berasal dari aktivis FPI bisa menampilkan wajah yang jauh lebih ramah terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia serta lebih patuh pada hukum-hukum negara. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.